Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sedulur, para subscriber atau shopbreaker ya, dimanapun berada, khususnya buat para murid, buat para jamaah, dan buat yang menonton tayangan saya di channel saya Ustadz Ibn Al-Ghoib. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang ilmu kebal seperti itu, karena sangat banyak sekali manusia di zaman sekarang bertanya-tanya tentang apa sih ilmu kebal, kenapa di zaman dulu tidak ada, kok di zaman sekarang ada, seperti itu ya. Pasti penasaran, kebanyakan orang itu penasaran dan ingin tahu sejatinya ilmu kebal itu apa ya. Jadi yang pertama, sebelumnya saya menjelaskan, semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga dilancarkan rezeki dan dikabulkan segala apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi pertama-tama intinya di video kali ini saya ingin menjelaskan ilmu kebal. Satu, ilmu kebal itu memang banyak versinya. Ada versinya kejawen, ada versinya buhun, ada versinya ilmu Islami atau disebut ilmu Quran. Apakah ada untuk ilmu anti kebal di Al-Quran? Tidak ada, memang tidak ada. Cuman adanya doa itu, jadi adanya izin Allah seperti itu. Karena Al-Quran itu kan kalamullah, ucapan Allah. Maka bila mana kita mengucap dengan ucapan Allah, ya Allah memahami begitu. Jadi inna a'malu biniat, karena kata Allah, yang kulihat dari semua hambaku itu adalah niatnya. Yang pertama tuh, ingat ya, niatnya. Inna a'malu biniat. Dengan adanya niat, dengan wasilah, ini wasilah dengan wasilahnya membaca ayat Al-Quran contohnya, maka disitulah kita bisa menjadi kebal atas izin Allah, biiznillah ya. Terus kenapa kok banyak sekali orang kebal, dan kebal itu memang benar adanya seperti itu. Bahkan di video-video saya yang sudah diupload itu sangat banyak tentang ilmu kebal atau kekebalan. Terus apa sejatinya ilmu kebal? Sejatinya ilmu kebal, maka pernah ada satu riwayat Syekh Muhammad Maulana Jumadil Kubro ditanya dengan santrinya. Kata santrinya Syekh Maulana Muhammad Jumadil Kubro, "Ya Syekh, ya guru, kenapa kok kulitmu begitu kebal dari ribuan dan senjata tajam apapun di dunia ini?" Kata Syekh Maulana Jumadil Kubro, gurunya menjawab, "Batu karang pun mampu tuh untuk menahan segala bentuk senjata tajam dan kobaran api." "Ya Syekh," kata muridnya bertanya lagi, "engkau pun bisa berjalan di atas air?" Maka Syekh menjawab kepada santrinya, "Ranting yang kering itu pun bisa mengapung di jalan di atas air." Bertanya lagi santrinya, "Ya Syekh, engkau juga bisa ke Mekah hanya dengan hitungan per detik?" Lalu dengan senyumnya menjawab Syekh Maulana Jumadil Kubro kepada muridnya sambil tersenyum, "Jin yang memiliki kemampuan besar pun bisa, apalagi manusia." Tuh. Jadi intinya apa? Itu kajian. Apa artinya kajian? PR bagi manusia di alam dunia. Maka jangan pernah kita selalu berpikiran negatif. Maka apapun yang kita lihat itu ilmu buat diri kita. Maka kaji, dikupas. Seperti kita sebagai orang agama Islam. Islam itu apa? Seperti bebuahan. Kalau pengen ngerasain manisnya buah, ya kupas. Nggak dikupas nggak bisa. Ya enggak? Tuh, kayak gitu. Contoh, makan jeruk tanpa dikupas, apa rasanya? Pahit, getir.
sepet, pehur cek Sunda nama. Tapi kalau dikupas bisa tahu enak enggaknya. Maka itulah tugas kita semua manusia di alam dunia sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mengupas apapun yang ada di dunia ini. Kita selalu harus kita pahami. Maka disitulah kita bertanyalah kepada ahlinya, karena di dunia ini likuli idawaun, segala sesuatu, semua manusia itu masing-masing diberikan keahliannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah bila mana ingin bertanya tentang ilmu, tanya ahli ilmu. Begitu. Kalau bila mana ingin bertanya tentang zikir, tanya ahli zikir. Seperti itu. Jadi intinya harus bertanya dengan ahlinya biar tidak gagal paham. Seperti itu. Jadi enggak salah enggak uzon sama sesama, enggak mencela, enggak mencaci. Jadi bisa memahami. Tuh, jadi tidak ada yang namanya saling menjelekan. Tuh, maka disitulah sekarang insya Allah saya akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang saya miliki khususnya dan juga ilmu-ilmu Islami, karena kita wajib harus memahami tentang ilmu Islam yang ada di alam dunia ini yang sudah Allah turunkan, karena itu semua PR buat manusia. Terus apa sejatinya ilmu kebal? Kalau pengen tahu, barang siapa manusia yang sudah kulitnya kebal, itu kajian buat dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa kebal, bukan cuma kebal kulit, kebal daging, tapi dia harus kebal daripada ujian yang Allah berikan, kebal daripada cacian yang manusia caci, kebal daripada penderitaan, kebal daripada hinaan, kebal daripada kesedihan. Itu kajian. Bila mana ada orang manusia yang kulitnya kebal, maka dia harus kebal hatinya, jiwanya, raganya untuk menerima semua ujian yang Allah berikan kepada manusia itu. Seperti itu, itulah kajiannya dan sejatinya ilmu kebal. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk apapun lain sebagainya, tapi untuk menjadikan diri kita agar semakin menunduk, melemah di mata Allah. Karena manusia tidak ada yang hebat, tidak ada yang sakti, tidak ada yang kuat, tidak ada yang kebal. Semua itu atas izin Allah biiznillah. Maka disitulah intinya ilmu kebal itu kajian buat diri manusia, agar manusia itu bukan menjadi sombong, tapi agar rendah diri, rendah hati, dan menerima kebal dari segala ujian apapun yang Allah berikan. Itu maksud Allah adanya di zaman sekarang itu ilmu kebal. Itu sejatinya. Ya, paham? Nah, terus adapun di zaman dulu seperti Syekh Maulana Jumadil Kubro, keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau tidak salah itu yang ke-18. Maka di situ dia bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena bila mana ada manusia yang ingin bisa berjalan di atas air, maka dia harus bersih hatinya. Tuh, yakin hatinya. Jangan kan ingin jalan di atas air seperti ingin. Ya sudah banyaklah cerita para wali-wali Allah, para wali-wali kutub yang sangat di luar nalar manusia. Tapi kenapa itu bukti dan kenapa itu nyata? Itu bukan cerita omong kosong. Semua para wali-wali Allah memiliki kesaktian yang tidak bisa dipikirkan, dijangkau dengan otak manusia. Iya apa iya? Ya kan? Iya, maka disitulah kita harus memahami dulu biar kita enggak salah paham. Jangan ada orang kebal, itu ilmu jin, ilmu setan, syirik, dan lain sebagainya, bid'ah. Banyak orang ngomong bid'ah, dia ngomong bid'ahnya sambil di atas motor, naik motor. Motor itu kan bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada motor. Ngomong bid'ah, tapi dia lagi di atas motor. Motor itu nggak ada di zaman Nabi. Ngomong bid'ahnya, pakai motor. Itu manusia nggak mikir dulu kalau ngomong. Ya, jadi harus mikir dulu. Pahami dulu baru. Tuh, seperti itu. Jadi apapun dibid'ahkan, apapun syirik. Wah, udah sihir, ilmu setan. Lah, udah pokoknya nggak ada yang enak didengar di zaman sekarang. Tuh, jadi manusia semuanya pada kebingungan. Maka intinya saya sebagai ahli hikmah. Ahli hikmah itu yang artinya ahli hikmah. Orang yang berbicara dengan didasari ilmu daripada Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut ahli hikmah. Ya, camkan baik-baik. Tuh.
Yang disebut ahli hikmah orang yang selalu bicaranya dengan didasari Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut ahli hikmah. Tuh, seperti itu. Kalau ingin tahu ahli hikmah, bukannya ahli hikmah itu orang sakti, bukan. Gitu. Intinya nggak ada yang sakti. Jadi semua adanya seperti saya contohnya, bisa kebal, bisa ini, bisa itu yang sudah diupload di video-video saya, itu bukan kesaktian, tapi itu bonus daripada istiqomah di jalan Allah. Seperti itu intinya. Tidak ada karomah tanpa istiqomah. Mau istiqomah memiliki ribuan karomah. Itu kuncinya di alam dunia. Mungkin sedikit banyaknya saya tidak bisa panjang lebar. Mungkin yang penting kan tahu sejati daripada ilmu kebal itu bukan untuk sombongan, tapi untuk kajian diri kita agar kita kebal dari segala gunjingan, godaan, ujian, segala apapun yang Allah berikan kepada manusia, biar kuat. Jangan cuma kulitnya kuat tapi hatinya tidak, imannya tidak. Maka disitulah yang sangat salah. Adanya kebal, dia adanya agar imannya lebih kuat kepada Allah, lebih menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan benar-benar pasrah seluruh kepada Allah dengan segala ketentuannya. Seperti itu intinya. Para hadirin jamaah YouTuber dimanapun berada, mungkin sedikit banyaknya mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat saya, keluarga besar Padepokan Jagat God Ilmu Hikmah Al-Karomah, dan juga buat para murid-murid dan para subscriber dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah adakan di bumi ini, agar kita tidak uzon lagi, agar kita semangat lagi untuk belajar ilmu-ilmu Allah. Intinya untuk apa? Intinya untuk memperkuat keimanan, keyakinan, ketakwaan kita, agar kita menjadi manusia yang sempurna sebagaimana yang sudah Allah ciptakan. Dari segala makhluk yang di bumi, yang di langit, hanya manusia lah yang sempurna. Di surat At-Tin ayat 4 kalau tidak salah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin segitu saja. Sekian, terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.